Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Di dalam program renungan malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami berkumpul bersama. Kembali kami rindu firman-Mu memberkati kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap anak-anak-Mu. Berkati kami semua melalui firman Tuhan. Setiap hati yang lemah diteguhkan, yang susah dihiburkan. Bapa yang baik, berfirmanlah, terangi hati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba dan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam ini saudara adalah topik tentang menjadi anak Tuhan yang sejati, yang akan menjadi ahli warisnya Tuhan. Saudara, dengan menjadi orang Kristen tidak otomatis menjadikan kita anak-anak Tuhan yang sejati. Siapakah anak Tuhan yang sejati sebenarnya? Dan apa yang akan dia terima ketika dia menjadi anak Tuhan yang sejati? Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara, supaya jangan sampai kita berpikir bahwa kita adalah anak-anak Tuhan ketika kita menjadi orang Kristen, tetapi ternyata kita tidak sungguh-sungguh anak Tuhan. Karena sekali lagi, dengan menjadi orang Kristen tidak otomatis menjadikan saudara dan saya menjadi anak Tuhan yang sejati. Ada bukti, ada ciri yang membuktikan dan mencirikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sejati. Untuk menjelaskannya saudara, saya punya pengalaman pribadi di mana satu kali saya duduk di bus untuk menuju ke sekolah. Dan kemudian di dalam bus itu juga ada seorang nenek. Dan kemudian ketika dia lihat saya, dia langsung sebutkan bahwa kamu anak si Anu ya. Dia sebut dan panggil nama bapak saya. Lalu saya heran karena saya tidak mengenal nenek ini, tapi dia kenal bapak saya dan dia sebut saya anak bapak saya. Lalu akhirnya saya bilang, iya nek, kenapa? Karena kamu mirip dengan bapakmu. Ada bukti, ada ciri bahwa saya adalah anak dari bapak saya. Demikian juga saudara, ada bukti, ada ciri yang membuktikan bahwa kita benar-benar anak Tuhan yang sejati. Itulah yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Dengan kerinduan melalui renungan malam hari ini, setiap saudara yang mendengarkan renungan ini benar-benar menjadi anak Tuhan yang sejati. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat 17. Saya akan membacakan ayat-ayat Alkitab ini dengan perlahan saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga saudara akan benar-benar diberkati malam hari ini. Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-17.
hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, dan serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup menurut daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana ayat-ayat ini merupakan bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dan kemudian isi dari surat ini, di dalam konteks ini, Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan bahwa mereka tidak lagi hidup di bawah tuntutan hukum Taurat, tetapi mereka sudah mengalami kebebasan. Dan atas kebebasan yang mereka alami di dalam Yesus Kristus, maka seharusnya mereka hidup sebagai anak-anak Tuhan. Di ayat 14 di sana dikatakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah
anak Allah. Jadi Paulus mau mengajarkan dan menegaskan kepada umat-umat Tuhan supaya mereka hidup sebagai anak-anak Allah. Mereka menjalani kehidupannya sebagai anak-anak Allah. Dan dengan tegas di ayat 14 ini dikatakan bahwa yang merupakan anak-anak Allah yang sesungguhnya adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Jadi saudara, apakah saya dan saudara atau siapapun merupakan anak Tuhan yang sejati, itu bukan berdasarkan predikat mereka, bukan berdasarkan predikat kita sebagai orang Kristen, sebagai pendeta, sebagai pelayan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi yang menentukan apakah kita benar-benar anak Allah adalah apakah kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Oleh Roh itu kita sudah dihidupkan kembali. Oleh Roh itu kita sudah dilahirkan kembali. Kita yang seharusnya binasa oleh karena dosa-dosa kita, kita yang seharusnya masuk ke dalam api neraka kekekalan sampai selama-lamanya, tetapi Roh-Nya telah menghidupkan kita oleh Yesus Kristus. Dan bukti kita sudah dilahirkan kembali, sudah dihidupkan kembali dalam hidup yang baru oleh Roh Allah adalah jika kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Itu artinya saudara, bahwa jika ada seorang Kristen yang sungguh-sungguh melayani, dia memegang berbagai jabatan dalam gereja, dia banyak berkorban dan sebagainya dan sebagainya, tetapi jika dia tidak dipimpin oleh Roh Allah, maka sebenarnya dia hanya orang yang sibuk di gereja, orang yang melakukan banyak hal di gereja dan untuk gereja, tetapi tidak benar-benar untuk Tuhan, karena dia tidak benar-benar anak Allah. Jadi saat ini saudara, yang perlu kita koreksi ke dalam diri kita, apakah kita anak Allah atau tidak adalah apakah kita sedang dipimpin oleh Roh Allah atau tidak. Apakah kita sedang berjalan dalam pimpinan Roh Allah atau tidak. Dan di dalam konteks firman Tuhan ini saudara, saya rindu kita belajar apa buktinya seseorang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Mungkin saat ini bagi saudara juga agak sulit saudara menentukan apakah saudara sedang hidup dipimpin Roh Allah atau tidak. Apa sih buktinya saya sedang hidup dalam pimpinan Roh Allah atau tidak? Yang pertama saudara, di ayat 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kemudian ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara, orang-orang yang hidup menurut daging, mengikuti hawa nafsu daging, mengikuti kebiasaan dosa, dan sebagainya, mereka akan mengalami kematian kekal oleh karena perbuatan-perbuatan dosanya. Tetapi jika kita adalah anak Allah, dan kita hidup dipimpin oleh Roh Allah, maka dikatakan di ayat 13 tadi saudara, tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhku, kamu akan hidup. Jadi sebagai anak Allah yang sejati, yang hidup dalam pimpinan Roh Allah, maka dengan Roh Allah atau oleh Roh Allah, kita mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Bukti kita dipimpin oleh Roh Allah. Oleh Roh itu kita mematikan perbuatan daging kita. Oleh Roh itu kita mematikan perbuatan-perbuatan dosa. Itulah bukti seseorang hidup dipimpin oleh Roh Allah, saudara. Oleh Roh itu
Dia mematikan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan dagingnya. Ketika kita menjadi orang percaya, saudara, tidak otomatis kita langsung menjadi orang sempurna. Tidak. Kita berproses, saudara, menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik. Dan untuk berproses menjadi lebih baik, buktinya kita anak Tuhan yang berproses menjadi lebih baik, oleh Roh kita mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Oleh Roh kita mematikan perbuatan-perbuatan dosa kita. Oleh Roh kita mengikis sifat-sifat dan karakter dosa dalam hidup kita. Itulah buktinya kita adalah anak-anak Allah. Tetapi jika ada orang yang mengatakan dia anak Tuhan, dia orang Kristen, tetapi dalam hidupnya dia malah menikmati berjalan dalam dosa, bagi dia tidak ada masalah dengan hidup melakukan dosa, tidak mengalami perubahan dalam hidupnya menjadi lebih baik, padahal sudah begitu lama dia menjadi orang Kristen, maka dengar saudara, orang itu sebenarnya bukan anak Allah yang sesungguhnya. Hari ini mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita sedang berproses bersama dengan Roh Kudus kita mematikan perbuatan-perbuatan daging kita, karakter-karakter kita yang tidak benar, yang dulunya begitu parah tetapi semakin baik, karena oleh Roh kita mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Itulah buktinya kita adalah anak-anak Allah. Itu sebabnya saudara, seharusnya orang Kristen yang benar-benar anak Allah, hidupnya hari demi hari semakin baik. Hidupnya berproses waktu demi waktu semakin baik. Jika saudara tidak melihat perkembangan dalam diri saudara, karakter saudara, perbuatan saudara, tindakan saudara menjadi lebih baik, jangan-jangan saudara belum menjadi anak Tuhan yang sesungguhnya. Saudara, saya bersyukur dalam penggembalaan, ketika menggembalakan jiwa-jiwa yang dipercayakan oleh Tuhan, ada orang-orang yang hidupnya brutal dan akhirnya datang kepada Tuhan. Ada orang-orang yang terikat narkoba dan akhirnya datang kepada Tuhan. Ada orang-orang yang hidupnya hancur-hancuran dan akhirnya datang kepada Tuhan. Dan aku melihat hidup mereka berubah hari demi hari. Aku melihat hidup mereka menjadi semakin baik dan semakin baik. Itu buktinya memang mereka telah menjadi anak-anak Tuhan yang sesungguhnya, sehingga Roh Kudus menolong mereka mematikan perbuatan-perbuatan dagingnya. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, saudara, tidak ada alasan kita tidak sanggup keluar dari dosa. Tidak ada alasan kita tidak mampu lepas dari dosa. Kenapa saudara? Karena Roh Allah sudah ada dalam diri kita. Dan Roh itulah yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging. Apa yang dulu keindahan sekarang merupakan hal yang najis dan kotor. Apa yang dulu kebanggaan sekarang dianggap sampah, kata Paulus. Dan itu terjadi jika kita telah menjadi anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Roh Allah memampukan kita mematikan perbuatan daging kita. Itu yang pertama, saudara, bukti seseorang anak Tuhan. Oleh Roh, dia mematikan perbuatan-perbuatan dagingnya, perbuatan-perbuatan dosanya, karakter sifat dosanya. Kemudian yang kedua, saudara, di ayat 14 tadi dikatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Dan kemudian ayat 2, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan lihat seterusnya, saudara, oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bukti kedua seseorang sungguh-sungguh anak Tuhan, di mana dia telah memiliki Roh Kudus dalam dirinya. Roh sudah menghidupkan dia kembali. Roh telah menjadikan dia anak Allah. Maka buktinya adalah bahwa di ayat yang ke-15 ini ditegaskan,
Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh yang tinggal di dalam diri anak-anak Tuhan akan membuat dia berseru, ya Aba, ya Bapa. Makna dari seruan ya Aba, ya Bapa, saudara, adalah keintiman dengan Bapa. Kata ya Aba, ya Bapa berasal dari bahasa Aram. Tetapi kata ini merupakan kata yang khusus, saudara, sehingga kata ini tidak diterjemahkan. Kata ini tetap digunakan di dalam berbagai terjemahan. Ya Aba, ya Bapa, itu adalah keintiman dengan Bapa. Saudara, jika memang kita adalah anak-anak Tuhan, maka oleh roh itulah yang akan memimpin kita untuk dekat, untuk intim dengan Bapa. Kita akan memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang indah, hubungan yang intim dengan Bapa. Kita akan menikmati kedekatan dengan Bapa jika memang kita adalah anak-anak Allah. Karena roh Allah akan membawa kita dekat dan intim dengan Bapa. Jika ada orang yang berkata bahwa dia anak Tuhan, dia pelayan Tuhan, dia hamba Tuhan, dia pendeta, tapi dia tidak memahami dan tidak mengalami kedekatan dengan Bapa, maka sebenarnya dipertanyakan apakah dia benar-benar anak Tuhan, saudara. Karena begitu banyak orang yang bisa hidup sibuk melayani, tetapi tidak mengalami keintiman dengan Bapa, bahkan tidak memahami keintiman dengan Bapa, kedekatan dengan Bapa. Saudara, satu kali saya sedang duduk-duduk di depan sebuah rumah, berbincang dengan seorang pelayan Tuhan, seorang bapak yang sudah begitu lama melayani Tuhan. Dia sudah pensiun dalam jabatannya sebagai pelayan, karena dia sudah tua pada waktu itu. Dan kemudian kami berbincang-bincang, saudara. Ada berbagai pengalaman. Perbincangan itu begitu asik. Sampai akhirnya saya menceritakan pengalaman saya mengalami kedekatan dengan Bapa, di mana saya menegaskan bahwa bagi saya itulah yang paling berharga dalam hidup ini, yaitu kedekatan dan keintiman dengan Bapa. Dan ketika Bapak ini mendengar saya menjelaskan tentang keintiman dengan Bapa, saya menceritakan pengalaman saya intim dengan Bapa, dekat dengan Bapa, ada satu respon yang aneh dari dirinya, saudara. Dia merasa itu sesuatu yang asing. Dan kemudian akhirnya dia berkata, kenapa aku tidak mengalami? Kenapa aku tidak pernah mengalaminya? Saudara, dia sudah puluhan tahun melayani Tuhan. Dia sudah puluhan tahun melayani di gereja, berkhotbah, dan melakukan berbagai bentuk pelayanan. Begitu rajinnya dia melayani, tapi dia sama sekali tidak memahami apa artinya keintiman dan kedekatan dengan Bapa. Saudara, sekali lagi, ayat ini menegaskan bahwa jika memang kita benar-benar anak Allah, di mana roh Allah ada di dalam diri kita, maka firman Allah menegaskan bahwa oleh roh itu kita akan berseru ya Aba, ya Bapa. Oleh roh itu kita akan intim dengan Bapa. Oleh roh itu kita akan mengalami kedekatan dengan Bapa. Saat ini mari kita koreksi diri kita masing-masing, saudara. Adakah kita sedang dekat dengan Bapa? Adakah kita sedang intim dengan Bapa? Jika kita adalah anak Allah, roh Allah yang ada dalam diri kita akan membawa, menuntun kita untuk intim dan dekat dengan Bapa. Itu bukti kedua, seorang yang benar-benar anak Tuhan, dia memiliki keintiman dengan Bapa. Kemudian bukti yang ketiga, saudara, di ayat yang ke-16.
di mana di ayat 16 ini dikatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak Allah dan roh Allah tinggal dalam diri kita, maka roh itu akan bersaksi bersama-sama roh kita untuk menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bukti seseorang sungguh-sungguh anak Allah, maka oleh roh dia akan menyaksikan, memproklamirkan bahwa dialah anak Allah, dia adalah orang yang sudah ditebus, dia adalah orang yang sudah diselamatkan, dia adalah orang yang sudah diberkati dengan berkat keselamatan, jiwanya sudah diselamatkan, dan dia akan menyaksikan bahwa Yesuslah jalan keselamatan itu. Hanya di dalam Yesuslah keselamatan itu. Saudara, saya sering menegaskan kepada jemaat bahwa jika saudara benar-benar sudah mengalami keselamatan, saudara sudah menjadi anak Allah sungguh-sungguh, maka saudara tidak akan mungkin tinggal diam. Saudara pasti akan memberitakan berita keselamatan itu kepada orang lain. Saudara, adakah saudara memiliki orang tua, anak, dan saudara-saudaramu, dan saudara begitu mengasihi mereka? Saudara membuat dan melakukan berbagai hal. Sebagai pengabdian kepada orang tua, saudara melakukan berbagai hal untuk orang tua saudara. Sebagai bentuk kasih sayang kepada anak, saudara juga melakukan berbagai hal kepada anak-anak saudara. Tetapi dengar saudara, kalau ada orang yang berkata bahwa dia begitu mengasihi keluarganya, orang tuanya, anak-anaknya, tetapi kemudian membiarkan dia masuk neraka sampai selama-lamanya, maka saya mau menegaskan bahwa sekalipun dia mengasihi mereka, tetapi sebenarnya dia belum menyatakan kasih yang terbaik bagi mereka, belum menyatakan kasih terbesar bagi mereka. Karena segala bentuk kasih sayang yang kita beri bagi orang-orang yang kita cintai di dunia ini, itu bersifat sementara. Kasih sayang yang bersifat kekal adalah jika kita beritakan berita keselamatan bagi mereka, jika kita beritakan bahwa Yesuslah jalan keselamatan bagi mereka, supaya mereka tidak binasa sampai selama-lamanya, itulah bukti kita mengasihi mereka. Karena sebagai anak Allah, kita pasti akan memberitakan keselamatan yang telah kita terima. Kalau memang kita sudah mengalami keselamatan dan kita mengasihi orang tua kita, kita pasti akan memberitakan keselamatan bagi mereka, supaya mereka tidak binasa dan masuk neraka sampai selama-lamanya. Jika memang kita adalah anak-anak Allah, kita mengasihi anak-anak kita, maka kita akan memberitakan berita keselamatan bagi mereka di dalam Yesus, supaya mereka tidak binasa. Kalau kita anak Allah, roh Allah ada dalam diri kita, saudara. Dan oleh roh itu kita akan bersaksi, menyaksikan bahwa kita adalah orang yang sudah mengalami keselamatan, dan mereka juga butuh keselamatan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama, di mana hari ini kita sudah belajar bahwa bukti kita benar-benar anak Allah adalah jika kita hidup dipimpin oleh roh Allah. Dan buktinya kita hidup dipimpin oleh roh Allah yang menjadikan kita anak Allah. Yang pertama, kita sudah belajar bahwa oleh roh itu kita mematikan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan daging kita. Jika kita dipimpin oleh roh Allah, maka oleh roh Allah kita akan mematikan perbuatan daging, perbuatan dosa kita. Yang kedua, jika kita adalah anak Allah, hidup dipimpin oleh roh Allah, maka oleh roh itu kita akan memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Kita akan memiliki keintiman dan kedekatan dengan Bapa. Dan jika kita adalah anak Allah yang dipimpin oleh roh Allah, oleh roh itu kita akan bersaksi bahwa kita adalah anak Allah.
Dan kita akan menyaksikan berita keselamatan kepada orang-orang yang belum mengalami, belum menerima keselamatan di dalam Yesus, di dalam kehidupan mereka. Dan saudara, yang terakhir yang saya rindu kita renungkan adalah ayat 17, di mana di sana ditegaskan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Saudara, kalau saudara adalah anak Allah yang hidup dalam pimpinan roh Allah, oleh roh itu kita mematikan perbuatan daging, perbuatan dosa. Oleh roh itu kita intim dan dekat dengan Tuhan. Oleh roh itu kita bersaksi, menyaksikan keselamatan di dalam Yesus. Maka firman Allah menegaskan, dengan demikian kita akan menjadi ahli waris, yaitu orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Apakah saudara rindu mengalami janji-janji Allah dalam kehidupan saudara di dunia ini, dan mengalami janji-janji Allah di kekekalan nanti? Kalau saudara rindu, hiduplah dalam pimpinan roh Allah sebagai bukti saudara adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Hiduplah sebagai anak-anak Allah dengan dipimpin oleh roh Allah, dan buktikan kita hidup dipimpin roh Allah dengan kita mematikan perbuatan daging, dengan kita hidup dekat dengan Allah, dengan kita menyaksikan keselamatan di dalam Yesus. Terapkan firman Allah dan raih janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita saudara. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami telah merenungkan firman-Mu ya Tuhan, bahwa jika kami adalah benar-benar anak Allah, kami seharusnya dipimpin oleh roh Allah. Itu sebabnya kami mau jalani hari-hari kami hidup dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Oleh roh-Mu yang ada di dalam diri kami akan mematikan perbuatan daging, perbuatan dosa kami. Oleh roh-Mu yang ada dalam diri kami akan membangun keintiman dengan Bapa. Dan oleh roh-Mu yang ada dalam diri kami akan menyaksikan bahwa Yesuslah Sang Juru Selamat. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini, sehingga dalam kehidupan mereka benar-benar hidup sebagai anak Allah yang hidup di dalam pimpinan roh Allah. Dan biarlah janji-janji-Mu digenapi di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara.
Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini. Mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu.
Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepada-Mu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan
untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam,
sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan, berkati para bidan, berkati para perawat, berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan, jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini
hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju. Dalam nama Tuhan Yesus, negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini. Dalam nama Yesus, berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan, jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa,
Berkati semuanya Tuhan, lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa, semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.